saya ucapkan terima kasih, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang Tuhan itu mungkin karena saya sendiri kurang sreg untuk memberikannya. Selain mainan itu terbuat dari plastik, juga tidak mendidik untuk kreativitas, ide-ide baru, memunculkan ingin membuat ini, membuat itu. Tapi saya juga ingin sesuatu yang anak ingin mengerti, anak menularkan anak untuk mengerti dunia saya waktu kecil. Kan tidak ada salahnya juga. Karena saya mengamati dolanan anak pada masa saya dulu, saya kecil dulu, itu banyak mengajarkan kepada saya juga secara pribadi, kepada lingkungan saya, kepada adik-adik saya, generasi saya. Dolanan anak pada masa zaman dulu itu ternyata banyak menumbuhkan rasa sosial yang tinggi, yaitu posliro, adaptasi juga yang telah saya sebutkan itu. Tetapi juga tidak mengajarkan sesuatu yang keegoan tinggi, seperti dolanan pada masa sekarang ini yang mungkin seperti game, seperti mainan-mainan yang hanya dimiliki orang-orang tertentu dan keakuannya akan semakin besar. Tetapi ketika saya amati kembali lagi ke dunia anak masa saya, itu dolanan anak lebih terfokus pada secara tidak langsung mengajarkan, mendidik kita untuk belajar seperti itu tadi, toleransi, adaptasi, sportivitas yang tinggi, tanggung jawab, juga mengerti kepada yang teman-teman lain. Karena seperti mengajarkan pada suatu permainan, anak harus sportif, dia mau menerima kekalahannya, bergantian, ya seperti itu lagi. Jadi sepertinya enak untuk dipelajari lebih lanjut lagi. Dan kenapa batik? Saya motif-motif seperti itu, batik-batik saya gabungkan. Kenapa batik? Selain budaya kita, batik-batik tersebut menggambarkan sosial yang tinggi untuk dunia anak juga, bahwa saya ingin mencerminkan dunia anak, dunia yang murni, tanpa tendensi dari pihak manapun. Karena dunia anak memang murni, mereka tidak berpikir anak siapa, suku apa, agama apa, berkulit apa. Saya gambarkan melalui corak-corak batik, bentuk-bentuk rambut, warna kulit. Karena saya ingin menggambarkan betapa damainya, betapa indahnya dunia anak yang mungkin kita tidak bisa mengulang lagi. Seperti pada gambar, untuk background, kenapa seperti garis-garis miring, muter, itu searah seperti jarum jam. Untuk menggambarkan bahwa waktu kita tidak bisa mengulang lagi, walaupun itu hanya sedetik aja. Karena itu masa zaman keemasan kita yang sangat tidak mungkin kita mengulang lagi. Jadi masa-masa dunia keemasan memang masa yang sesuatu pada kehidupan kita. Karena dunia anak umur antara 6 sampai sebelum 15 tahun mungkin ya, 12 tahun, 13 tahun, dia adalah perekam terbaik pada masanya. Apa yang dia lakukan, dia akan sangat mengingat hingga mungkin dewasa, hingga tua. Dia akan menjadi suatu perekam untuk masa-masanya. Dan tidak akan pernah dia melupakannya. Karena itu masa-masa keemasan. Kenapa saya sebutkan masa keemasan? Semua orang mengalami hal-hal seperti itu. Hanya saja kita bisa, pada dunia anak ini kita bisa melakukan apa aja, dan anak selalu merekam itu. Baik kehidupan yang menyenangkan, menyedihkan, itu selalu terekam. Makanya dengan dunia anak seperti ini, seharusnya kita memanfaatkan waktu-waktu di mana detik-detik umur sekian, biarlah anak-anak bersosialisasi, biarlah dia mengenal semuanya, mempelajari semuanya yang ada di alam ini tanpa campur tangan orang tua. Dalam arti orang tua harus
kamu bermain dengan anak siapa, kamu bermain dengan bangsa siapa, kamu bermain dengan dan itu. Karena anak-anak, ya anak-anak, dunia anak tanpa campur tangan seperti kalau zaman sekarang mungkin partai, mungkin secara politik. Anak-anak ya anak-anak, dia murni, biarkan dia berkembang dengan seperti itu. Nanti dia berkembang secara dewasa, dia akan mengembangkan sendiri apa yang telah dia didapat dari dunianya. Karena pendidikan seperti ini sepertinya nggak dapat di bangku sekolah, dia hanya didapatkan pada umum, lingkungan umum yang sekiranya sekarang mungkin sudah dibatasi dengan karakter orang tua yang ingin mendidik anaknya harus les ini, harus les itu. Karena yang mereka dapatkan, yang mereka inginkan adalah kemauan orang tua ingin menjadi anak seperti ini, anak seperti itu. Karena selalu ditekan untuk menjadi ikut les, ikut ini, ikut itu. Sebenarnya itu mungkin untuk pelajaran akademis aja yang dia raih, tetapi untuk batin, kepuasan dia ingin bermain dengan siapa sangat kurang. Karena orang bertanya terhadap perkembangannya di masa dia sekolah, sudah apa juga ya, duduk di sekolah jam sekian, harus pulang jam sekian, nanti sebentar lagi les, sebentar lagi belajar ini, buat PR. Dapat capek anak itu mungkin ya. Dengan ini mungkin harapan saya pada pameran Tokyo ini untuk mengkombinasikan antara budaya juga, di mana Tokyo, Jepang sebenarnya adalah, saya lihat, negara yang memang tertata saklek mungkin ya, tentang pendidikan harus ini harus itu. Sebenarnya saya lihat memang tidak juga, karena mereka sudah mulai berpikir untuk meluangkan sedikit waktu setelah jam pelajaran. Tetapi di negara kita, di negara saya Indonesia, mungkin setelah jam pelajaran sekolah anak masih ditekan untuk mengerjakan PR, untuk les ini, untuk les itu, dan mungkin tidak ada waktu atau ruang atau jam untuk tambahan, paling tidak 1 jam 2 jam untuk bermain di luar jam sekolah. Dalam arti di sini untuk mengikuti les, mengerjakan PR atau semacam itulah. Harapan saya mungkin ada pihak-pihak, walaupun itu nanti didukung pemerintah, tapi dikerjakan oleh SLM atau suatu yayasan yang menambahkan jam pelajaran itu di mata pelajaran sekolah, tetapi sedikit lebih santai, sedikit lebih ya, tidak terlalu dibebani anak terhadap buku-buku, pelajaran, PR, dan tugas-tugas lainnya. Jadi saya rasa mungkin bisa dilakukan jika terjadi antara kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dan peran orang tua yang mungkin yang pernah mengalami hal seperti saya ini.